Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Masih bersama aku, Fadila Azhar, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta pada podcast episode kedua ini ya. Pada podcast ini, aku mau membahas mengenai menunda-nunda suatu hal. Tapi di sini aku pakai temanya malas nih. Yuk kita bahas. Siapa nih yang masih sering menunda-nunda sesuatu? Pasti sering ngomong gini, besok aja ah, kan masih lama. Nanti aja ah, kalau jamnya udah pas. Hayo, pasti sering banget kayak gitu kan? Sebenarnya apa sih malas itu? Nah, malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu. Biasanya karena tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Oke, next. Kita lanjut nih ke penyebab malas. Malas ini muncul karena beberapa faktor, seperti kurangnya motivasi. Motivasi ini sangat berpengaruh karena membangun dan mendorong kita untuk lebih bergairah melakukan sesuatu. Sekarang, aku mau jelasin beberapa dampak yang bisa dirasakan saat kita itu malas. Nih, dampak nih. Ada nih dampak dari malas. Malas itu bisa mengurangi produktivitas. Contohnya, seperti ketika kita diberi sebuah penugasan dan memilih untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Pasti itu akan menjadi beban. Ketika ada tugas lagi, pasti kita merasa, dikejar nih. Merasa dikejar tugas, padahal sebenarnya kita aja yang malas buat nyelesain semuanya dari awal. Maka dari itu, aku mau bahas mengenai cara mengatasi malas dan gimana nih biar bisa lebih tertib. Nih, penting banget nih teman-teman. Banyak cara untuk mengatasi malas ini. Semuanya kembali ke diri kita sendiri. Seperti halnya prioritaskan pekerjaan terlebih dahulu. Dengan kita memprioritaskan pekerjaan terlebih dahulu, pasti semuanya gak akan terasa berat. Yakin deh. Karena dikerjakan sesuai porsi dan waktunya. Selain itu, juga penting membuat checklist. Tujuannya, mengurangi kebingungan atau membedakan mana tugas yang sudah dikerjakan dan mana yang belum dikerjakan. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa malas adalah sesuatu hal yang merugikan. Dan malas ternyata bisa diatasi dengan memprioritaskan pekerjaan dan membuat checklist. Pesan dari aku buat kalian semua yang masih sering malas, mulai sekarang, yuk coba lebih tertib dan kerjain tugasnya sebelum dikejar tugas ya. Oke, semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari beberapa penjelasan mengenai podcast tadi. See you and thank you. Bye-bye.